Selamat pagi semuanya. Senang bisa memberikan materi pembelajaran kepada kalian semua. Jadi, materi yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah tentang persamaan umum gelombang berjalan. Itu kalau kamu perhatikan, bukumu adalah halaman 235 ya, 235. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini kamu dapat memahami apa itu yang dimaksud dengan gelombang berjalan dan apa contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti itu tujuannya ya. Nah, yang dimaksud dengan persamaan umum gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudonya selalu tetap. Amplitudonya selalu tetap. Apa itu amplitudo? Amplitudo itu adalah posisi atas, posisi bawah. Sering disebut dengan puncak ataupun lembah. Berarti posisi atas, puncak, posisi bawah, lembah. Ini disebut dengan amplitudo positif. Ini disebut dengan amplitudo negatif. Oke, nah contohnya itu gelombang pada tali. Jadi kalau kamu hempaskan tali, bentuknya seperti ini. Maka disebut gelombang tali adalah gelombang berjalan. Oke, nah itu dia mengenai gelombang berjalan pengertiannya ya. Nah, gelombang berjalan ini memiliki persamaan diambil dari simpangannya. Jadi simpangannya adalah plus minus A sin buka kurung omega T plus minus Kx. Nah, jadi di sini ada plus minus, ada minus plus. Kapan dipakai plus, kapan dipakai minus? Nah, dipakai dia nanti plus jika dia diawali menjulur ke atas. Berarti ini menjulur ke atas diawali. Berarti ini nanti kita pakai dia simbolnya positif. Nah, tapi nanti kalau dia menjulurnya mulai ke bawah, maka yang kita pakai negatif A. Oke. Nah, sekarang kita ambil untuk K. K ini bilangan gelombang. K adalah bilangan gelombang. Kapan digunakan dia negatif, kapan digunakan positif? Nah, dia nanti negatif jika menjulur ke kanan. Berarti ini kan ke kanan. Berarti kalau dia menjulur ke kanan, negatiflah digunakan. Jika menjulur ke kiri, positiflah digunakan. Berarti nanti gelombangnya ke sana dia arahnya. Kan gitu ya. Nah, sekarang omega ini dibaca dengan omega. Artinya adalah kecepatan sudut. Nah, karena di sini gelombang itu selalu membentuk sudut. Kan gitu ya. Satuannya adalah radian per sekon. Oke, T adalah waktu. Waktu satu gelombang, waktu dua gelombang, seperti itu. K adalah bilangan gelombang. Ya, bilangan gelombang itu adalah hubungannya terhadap panjang gelombang itu sendiri. Nah, X adalah jarak. Ya, jarak gelombang pertama ke gelombang kedua ya, atau jarak puncak pertama ke puncak kedua, yaitu namanya X. Nah, sekarang kita ambil bentuk gelombang yang pertama. Bentuknya seperti ini. Maka persamaan umumnya itu bagaimana? Nah, persamaan umum tetap seperti ini. Nah, jadinya persamaannya kalau menurut gambar ini, tadi kan sudah kita bahas, jika ke atas positif berarti amplitudo positif. Jika dia ke kanan berarti K-nya negatif. Makanya persamaannya adalah A sin buka kurung omega T kurang Kx. Seperti itu. Oke, bagaimana jika kamu disuruh mencari frekuensi dan periode gelombang? Periodenya bagaimana? Frekuensinya bagaimana? Di kelas 10 kemarin kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan frekuensi. Apa yang dimaksud dengan periode? Ya, frekuensi itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran.
periode, banyak getaran yang dilakukan dalam satu waktu. Nah, itu dia ya. Maka di sini diambil dari omeganya. Omega itu ingat di belakang T atau koefisien T. K itu ingat di belakang X atau koefisien X. Jadi bisa saja nanti ini beda tempat, ingat aja di belakang T itu omega, di belakang X itu K. Seperti itu ya. Oke, jadi nanti untuk mencari frekuensi dan periode gunakan yang ini. Ya, gunakan yang ini. Berarti kalau kamu buat F sama dengan omega dibagi dengan 2V. T sama dengan 2V dibagi dengan omega. Ingat satuannya Hertz, yang ini satuannya skor. Bagaimana jika kamu disuruh menentukan panjang gelombang dan kecepatannya? Maka panjang gelombang itu diambil dari bilangan gelombangnya. K sama dengan 2V per lambda. Maka lambda sama dengan 2V per K. Menentukan kecepatan. Sudah dapat lambda, sudah dapat frekuensi, tinggal kalikan. Rumus cepatnya, ya, atau rumus smartnya, menentukan kecepatan, rumus smart, ya, koefisien T banding koefisien X, berarti omega dibagi dengan K, itu saja rumus cepatnya. Omega dibagi dengan K, itu rumus cepatnya. Sekarang kita ambil satu contoh soal agar kau makin paham bagaimana dalam pengerjaan. Harapan saya mengenai teori dari gelombang berjalan ini kau sudah paham teorinya. Nah, jika kau diperhadapkan dengan soal, bagaimana cara menjawabnya? Ingat, yang pertama itu kau harus benar-benar menguasai rumus frekuensi, rumus periode, rumus panjang gelombang, rumus kecepatan. Itu saja intinya. Sekarang kita ambil satu contoh soal, ya. Kita ambil satu contoh soal. Halaman 279. Halaman 279 nomor 5. Dikatakan di situ nomor 5 ya, nomor 5 halaman 279 buku paket. Buku paket ya. Oke. Jadi suatu gelombang berjalan di permukaan air memenuhi persamaan Y sama dengan 0,03 sinus 2pi dalam kurung 60t dikurang 2x. Nah, kalau ada persamaan seperti ini berarti kau sudah tahu bentuk gelombangnya bagaimana. Sudah pasti seperti ini, menjulur ke atas dan menjulur ke kanan, ya. Dari persamaan umum yang ini A sin omega t plus minus kx, berarti ini sudah otomatis adalah amplitudo. Nah, permasalahannya ini berbeda. Nah, yang ini berbeda dengan persamaan umum. Maka yang ini harus kau kalikan ke dalam dulu agar bentuknya sama dengan persamaan umum tadi. Ini tadi persamaan umumnya ya. Tengok di sini kan, di sini ini nggak ada lagi sampingnya. Sementara ini di depan sini ini ada 2V dibuat. Maka kalikan ke dalam 2V kali 60, 120V kali T. Kalikan ke dalam 2V kali 2 berarti 4V kali X. Nah, sekarang kita lihat sudah sama nggak bentuk umumnya? Bentuk umum tadi ingat A sin omega T dikurang Kx. Berarti omega ini adalah 2V. K ini adalah 4V. A ini adalah 0,03. Baru sekarang perhatikan apa satuan yang disebutkan. Satuannya adalah dalam meter dan sekon. Maka cepat rambat gelombang tersebut. Ditanya cepat rambat gelombang itu adalah V. Ya. Maka V kita pakai rumus cepatnya. Koefisien T dibagi dengan koefisien X.
Koefisien T yang mana? Yang ini. Belakangnya ya, omega ya. Berarti 120V dibagi koefisien X yang mana? Berarti K-nya. Berarti di sini 4V. Matematika. V bagi V 1. Berarti tidak perlu dituliskan. 120 bagi 4 30 meter per sekon. Maka jawabannya adalah C. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita, materi kita. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanya. Jangan didiam-diamkan ya. Terima kasih.